Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala ali sobhi ajmain. Nama ba'du, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan santri-santri yang luar biasa di kesempatan kali ini dalam Cahaya Hati Indonesia. Saya Hilbram Dunar, dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan dimanapun berada. Sekarang ini kami sedang bersama-sama di Pondok Pesantren Asidikiyah Center di Kedoya. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama dengan saya guru-guru kita yang luar biasa yang insya Allah akan memberikan tausiahnya, memberikan manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum untuk Gus Mahrus Iskandar. Waalaikumsalam Ustadz Bram, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, baik, sehat. Sukses selalu insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Beserta Kiai Haji Gufron Mubin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya? Sehat alhamdulillah. Dan juga Ustadz Asnan Purba. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Barokah Ustadz? semuanya insya Allah. Amin. Makin sehat, makin segar Ustadz. Amin Kang Hilbram. Iya. Tentunya juga kita akan bersama-sama nanti belajar mengaji di segmen Ngaji Yuk. Jadi juga disiapkan Al-Qur'annya yang ingin lebih memperdalam lagi ilmunya supaya insya Allah bisa semakin memberikan kebaikan. Siap-siap juga nanti. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dan guru-guru kita memberikan tausiahnya, saya akan mengajak kita semua dan juga pemirsa untuk melihat sebuah tayangan. Ini adalah kejadian yang mungkin juga Anda sudah bisa melihat atau sudah pernah melihat atau sudah pernah mendengar kejadian seperti ini. Dan ingin tahu kalau dari sudut pandang guru-guru kita seperti apa ya? Kita lihat dulu, ini dia tayangannya. Inilah video amatir seorang warga dusun Brajan, Desa Donurejo, Kecamatan Mertoyudan saat mengejar serta merekam para pelaku kriminal jalanan di Jalan Magelang, Yogyakarta. Tak terima dikejar, pelaku dengan brutal mencoba merusak kap mobil dengan celurit. Karena pelaku semakin membabi buta, sopir mobil pun langsung menabrak sepeda motor hingga kedua pelaku terjatuh di depan ruko daerah Metro Square, Kecamatan Mertoyudan. Menurut Muhammad Kholik, salah satu warga yang berada di dalam mobil tersebut, dirinya bersama dua rekannya sedang dalam perjalanan pulang dari kota Magelang menuju arah Yogyakarta. Namun saat perjalanan, ada 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor sambil mengayun-ngayunkan celurit. Sementara itu Kapolresta Magelang membenarkan kejadian tersebut dan 2 pelaku yang berstatus anak di bawah umur saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan Satreskrim Polresta Magelang. Begitu dikejar sepeda motor itu ternyata malah dia dipepet sama mobil, malah dia celuritnya itu dibacokkan ke kapnya mobil itu gitu. Sampai dibacok-bacok gitu. Akhirnya terus dikejar lagi, akhirnya terus ini jatuh dia. Sampai jatuh akhirnya terus diamankan oleh Polsek. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan di reskrim. Karena pelakunya masih anak SMA. Akibat kejadian tersebut, mobil minibus mengalami kerusakan di bagian kap penutup mesin, bekas bacokan celurit, dan rusak spion depan kiri usai menabrak sepeda motor pelaku. Ya, ini sungguh mengagetkan ya Ustadz, bagaimana kita lihat kekerasan dilakukan di jalan dan akhirnya harus juga dibalas dengan kekerasan yang lain. Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya guru-guru kita, kalau dari kasus seperti ini apa yang harus kita lihat dan apa yang bisa kita pelajari? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat para santri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini melihat dari tadi VT yang ada, saya mengingat kembali kemarin ketika saya dengar dari seorang ulama yang mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis, Inna syarran nasi indallahi yaumal qiyamah mangzilatan. Sesungguhnya paling jelek-jeleknya seseorang nanti di yaumul qiyamah derajatnya yaitu mantarokahun nas,
yaitu orang yang ditinggalkan oleh manusia yang lain, ittiqa'a syarrihi, karena takut menjauhi karena kejelekannya. Jadi dari hikmah tadi, pertama saya bisa mengambil hikmah bahwa jangan sekali-kali bangga melakukan kejelekan. Tadi kalau nggak salah disebutnya rame kelitih apa ya, saya lupa itu, kelitih benar. Ini adalah bagaimana aksi menyerang dan membuat orang jadi takut seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Orang yang membuat orang lain resah karena dirinya, maka siap-siap di yaumul qiyamah nanti ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana aksi Masya Allah tadi yang dilakukan. Ini bagaimana kita al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bagaimana seorang muslim harus saling menjaga, baik dari lidahnya, baik dari perbuatannya, ataupun dari perkataannya. Jadi kita sesama muslim, mari kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Tunjukkan Islam agama yang rahmah, Islam bukan agama yang marah. Islam agama yang saling menjaga, Islam bukan agama yang saling mencela. Islam agama yang saling memuja, Islam bukan agama yang saling menghina. Dan insya Allah jadi pelajaran buat kita semua, khususnya para jamaah. Kita minta kepada Allah, kita juga selalu dijaga oleh Allah dari segala macam kejelekan, segala macam keburukan. Karena bagaimanapun semakin akhir zaman, semakin banyak orang yang mulai lupa dengan hakikat manusia sebagai saling membantu satu dengan yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi mari kita ingat kembali tujuan kita sesama manusia. Ingat kembali bagaimana kita hakikat diciptakan oleh Allah sebagai dasar manusia yang harus menolong satu dengan yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong satu dengan yang lain dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan sampai malah na'udzubillah kita menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain, yang menyebabkan kita ditempatkan oleh Allah na'udzubillah di tempat yang terjelek. Adik-adik mau mendapatkan tempat terjelek di sisi Allah? Tidak. Saya yakin siapapun para jamaah ibu-ibu sekalian pun, saya yakin tidak ada yang mau ditempatkan di tempat terendah di sisi Allah, yaitu nanti na'udzubillah di api neraka, di jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kita memberikan rasa aman satu yang lain. Al-mu'minun man amana min dimaihim wa amwalihim. Orang-orang yang beriman adalah yang merasa aman satu yang lainnya, dalam hartanya dan juga dalam darahnya, artinya dalam dirinya. Dan hifdzun nafsi adalah salah satu dari maqasidus syariah yang harus dijaga. Menjaga jiwa adalah kewajiban kita sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman di ayat Al-Quran yang menjelaskan dalam maknanya, barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya jangan sampai merasa bangga dengan hal-hal kejelekan. Jangan merasa bangga dengan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah, tadi yang saya jelaskan, inna syarran nasi 'indallahi yaumal qiyamah manzilatan tarakahun nasu ittiqa'a min syarrihi. Ini sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah derajatnya adalah mereka yang orang-orang yang meninggalkannya karena perbuatan kejelekannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Gus untuk penjelasannya. Kita lanjut ke Kiai. Silakan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwati semuanya yang mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita saksikan tadi itu sebenarnya adalah bukan hanya kejadian saat ini. Kejadian-kejadian seperti itu hanya bentuknya saja yang berbeda. Jadi dikatakan likulli Musa Firaun. Setiap ada orang baik itu maka pasti di situ
ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka oleh karena itu tidak bijak rasanya kalau kita hanya berbicara tentang hukum lalu kemudian kita mengultimatum mereka, wah ini haram ini. Tentu dari banyak yang mereka melakukan itu, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ini tidak boleh. Atau bahkan mereka tahu apa yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak bisa bermanfaat kepada orang lain. Loh ini bukan memberikan manfaat, tapi mendatangkan rasa ketakutan bagi orang lain. Orang lain menjadi was-was untuk keluar dari rumah. Orang menjadi was-was, menjadi ketakutan. Ini bukan manfaat, tapi seburuk-buruk manusia jadinya. Seperti apa yang guru kita katakan tadi, Gus Ais katakan bahwa ini adalah seburuk-buruk tempat nanti derajatnya di kiamat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut terhadap keburukannya. Lah inilah oleh karena itu ya memang dikatakan la dharara wa la dirarah, kata satu kaidah, tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan buruk terhadap orang lain ya atau kepada dirinya, tapi juga di dalam mengatasi mesti bijaksana, bukan diatasi juga dengan menyakiti atau membahayakan orang lain. Oleh karena itu yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana ini kita lihat sebagai masalah bersama, sehingga para kiai, para masyayikh, para intelektual itu memikirkan kenapa ini terjadi, akar masalahnya itu apa. Sehingga ketika sudah diketahui akar permasalahannya, lalu dirumuskan seperti apa penyelesaiannya. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah aparat penegak hukum. Harus betul-betul bisa mengambil tindakan yang membuat efek jera, tapi tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga bisa memberikan pendidikan positif agar mereka yang melakukan itu juga bisa berhenti dan bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat untuk diri dan orang lain. Karena saya lihat sekarang ini kan yang melakukan itu bukan orang per orang, tapi kelompok per kelompok. Jangan-jangan apa yang terjadi ini ada aktor intelektualnya. Lah itu juga harus dicari. Masa dari satu daerah dengan daerah-daerah yang lain hampir sama bentuk bentuk perbuatan kejahatannya hampir sama. Maka oleh karena itu menjadi masalah kita bersama, sehingga kita harus bijak di dalam menangani ini, bukan hanya efek jera tapi memberi pendidikan kepada para pelaku. Barangkali ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai. Jadi memang bukan hanya berfokus pada bagaimana kita memberikan hukuman, tapi juga berfokus bagaimana pencegahan ya Kiai ya. Supaya hal ini tidak terjadi lagi, diketahui atau dicari siapakah orang-orang yang membuat hal-hal tidak baik seperti ini bisa terjadi. Terima kasih Kiai. Selanjutnya kita dengar bagaimana masukan, penjelasan, serta arahan dari Ustadz Asnan. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Ibram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-azizul jabbar alladhi ja'ala al-jannata lil abrar. Walhamdulillahil wahidil qahhar alladhi ja'ala an-nara lil fujjar. Wassalatu wassalamu ala akramil khalqil mab'uthil mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul abrar
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى دار القرار. Para pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwati yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tayangan yang diputar tadi, maka ada beberapa poin penting apa the next yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendengarkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi." Kita memahami hadis ini, kalau melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Ini harus diterjemahkan ala nitaqin awsaq, dalam perspektif yang lebih luas lagi. Memviralkan video ini itu bagian cara kita mencegah kemungkaran agar yang berwajib mengambil tindakan langsung. Memviralkan video ini untuk kita lihat bersama, kita ambil hikmahnya, itu juga bagian dari kemungkaran. Karena agama kita mengajarkan dalam salah satu hadisnya, Rasul pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu memberikan nasihat kepada kita. Salah seorang pemikir utama Mesir, Mahmud Abbas Al-Aqad, pernah mengatakan, pentingnya membaca peristiwa karena itu akan menambah umur kita untuk lebih arif menyikapi berbagai permasalahan. Dikatakan oleh beliau dalam kalimat yang cukup menarik, man wa'ad tarikh fi sadrih adhafa a'maran fi qalbi. Ketika ia melihat fenomena itu lalu diambil hikmahnya, maka itu akan menambah panjang umur dalam dirinya agar ke depannya dia bisa mengambil hikmah dari itu dan mawas diri menjalani hidupnya. Maka apa yang harus kita lakukan terkait viralnya video ini dan apa yang perlu kita sikapi? Kita mengambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah bin Amir mengatakan, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasul, apa yang harus kami lakukan agar kita bisa selamat? Rasul menjawab, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama kata Rasul, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Kita diminta untuk memastikan ucapan kita, komen kita tidak memprovokasi orang lain. Menjaga lisan dalam artian yang lebih luas, memastikan orang tidak terprovokasi dengan sikap kita. Yang kedua, waliyasa'ka baitak, perluas rumahmu, maksudnya ini tugas penting bagi seluruh orang tua. Dengan peristiwa ini kita harus pastikan anak-anak kita terdidik dengan baik. Kita harus pastikan anak-anak kita mendapatkan edukasi yang terbaik, perhatian orang tua yang terbaik. Karena salah seorang ulama besar pernah mengatakan, sekarang ini banyak orang yang punya orang tua, tapi itu hanya secara fisik. Sebenarnya mereka sedang tidak punya orang tua, yang disebut dengan yatim sosial. Dan yang terakhir, kita harus evaluasi diri kita agar kita semua betul-betul bisa mengambil hikmah yang besar dari kisah ini, sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita jaga diri kita doakan keluarga kita, mudah-mudahan kita terhindar dari bencana seperti ini, dan mudah-mudahan kita ke depan menjadi keluarga yang terbaik dan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Inilah pentingnya kita saling menjaga. Untuk adik-adik, hati-hati dalam berteman. Kenal dengan banyak orang boleh, tapi bertemanlah dengan orang-orang baik. Untuk orang tua, seperti tadi kata Ustadz, jadilah orang tua yang hadir kepada anaknya. Jangan tadi istilahnya yatim sosial ya Ustadz ya. Berbahaya sekali, kita harus hadir menjaga anak-anak kita supaya kasus seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Baik, terima kasih untuk guru-guru kita yang sudah memberikan penjelasannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, kasus yang sedang ramai dibicarakan dan juga terus viral di media sosial, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga memahami kasus-kasus seperti ini menjadi bagian dari kita yang harus kita hindari.
Setelah ini kita akan langsung juga mendengar tausiah dan juga pemaparan dari guru-guru kita. Sebentar lagi kita akan memperkaya ilmu Islam kita dari tafsir Al-Quran surah Al-Azab ayat 58 yang akan mendapatkan atau kita diberikan penjelasan dari Gus Mahrus Iskandar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati. Indonesia.